Di platform sebelah lagi kecot masalah flow code. Jadi gini yo, mau kamu flow code sampai 100 kali, mau kamu flow code sampai 2000 kali, itu urusanmu dan itu hakmu ya. Jadi saya tidak berbicarakan tentang flow code-nya, tapi saya membicarakan tentang pemahaman dan tekniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BR Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, di depan tadi adalah hasil dari pengeklirannya. Jadi itu hasil belum kita koreksi, masih murni dan masih ada beberapa debu di situ atau kotoran. Tapi tenang aja, kotoran itu masih di atas clear coat, nggak sampai ke tanam. Nah, di sini kita mau pakai 2100 dari Belcoat. Untuk mixing rasio di sini saya pakai di 2:1, thinner cuma saya pakai 5%. Ya, jadi ketika saya malam seperti ini saya sangat meminimalkan pemakaian thinner dan pemilihan thinner. Ketika malam hari seperti ini dan cuaca otomatis suhunya menurun, kelembapannya otomatis lama-kelamaan akan naik. Nah, di situ kita pakai thinner extra slow. Supaya apa? Supaya tidak tabrakan dengan udara yang bercampur dengan air gitu ya. Karena di extra slow itu sangat minim air gitu. Oke. Seperti yang saya bahas kemarin di sini setelah pengamplasan seperti biasa ya. Setelah pengamplasan menggunakan air dan dicuci dengan sabun, itu alangkah baiknya dijemur atau dikeringkan dulu. Setelah itu dielap menggunakan degreaser seperti ini ya. Kalau degreaser seperti ini saya pakai degreaser punya AXT yang menurut saya masih bisa dipakai di brand lokalan ya. Jadi kalau yang brand-brand lokalan yang lain itu menurut saya kurang worth it. Kalau dilapin ke biskuit malah makin fatal, nanti biskuitnya bisa hilang, bisa terhapus. Tapi kalau AXT ini menurut saya sudah layak ya. Nah, kenapa saya tekankan untuk dilap menggunakan degreaser? Karena di kandungan sabun yang kita pakai nyuci itu dia memiliki silikon tinggi. Jadi supaya tidak ada residu yang tertinggal atau zat yang tertinggal di situ, sehingga bisa menjadikan pembatas antara entah itu nanti base coat ataupun clear coat ya. Kan biasanya kalau kita ngamplas epoksi juga kita kadang pakai sabun terus kita cuci juga ya. Kita pakai air terus kita cuci juga pakai sabun. Nah, itu juga bisa menjadi pembatas. Residu itu bisa menjadi pembatas. Jadi secara kasat mata memang tidak terlihat, tapi secara hitungan atau ibarat kata prosedur tentang refinishing itu sangat berpengaruh banget, karena ya itu akan sangat mempengaruhi daya rekat dari bahan pertama dan bahan kedua gitu. Oke, di sini untuk pengaplikasian saya pakai Meiji Finer Core yang standar ya, bukan yang AVLP. Terus untuk pemakaian settingan di sini fluid saya buka di 3 ulir, dan di sini tadi kita pakai fan pattern di 2,5, tapi menurut saya masih lebar banget, kelebaran ya, menurut saya kelebaran karena media motor kan kecil, nggak masalah, nggak perlu lebar-lebar banget, nanti malah kebuang-buang cairannya. Jadi di situ saya kurangin di setengah, jadi fan pattern pakai 2 ulir aja. 2 ulir aja udah kayak gini lebarnya, dilihat sendiri ya. Jadi teman-teman, spray gun itu tidak melulu tentang lebar pola pattern, tapi bagaimana sang operator itu mengaplikasikan serapi mungkin ya, serapi mungkin, sekonsisten mungkin, disiplin mungkin. Overlap demi overlap itu dijaga supaya apa? Supaya hasilnya juga maksimal. Nah, kalau pengen lebar, selebar terpal martabak, silahkan teman-teman beli steam motor, itu kan lebar. Kalau masih kurang lebar gitu. Jadi untuk pengaplikasian di sini yang teman-teman takutkan ya, yang teman-teman takutkan kadang main flow coat itu kalau nggak bener tekniknya ataupun nggak bener langkah-langkahnya, itu hal yang bisa terjadi. Yang fatal adalah keriting. Yang kedua juga gagal dalam pengekliran. Yang awalnya clearnya udah bagus di clear pertama, terus di clear lagi pengennya berharap lebih bagus, malah nggak perform. Nah, jadi
Untuk pengaplikasian seperti ini, clear yang pernah di amplas ya, pemilihan grid amplas juga berpengaruh. Jadi kemarin kita mengamplas itu menggunakan ukuran 1200 tapi di standar Eropa. Kalau di standar Jepang itu kita cukup pakai 800 atau stop di 1000. Jangan sampai naik lagi. Kalau naik lagi otomatis amplasan itu semakin halus dan tidak ada mechanical bonding untuk daya rekat antara bahan pertama dan bahan kedua. Itu juga berpengaruh banget karena jangka panjangnya bisa terkupas seperti stiker. Dan kasus itu sudah mulai bermunculan ya. Kalau mungkin memang kita dulu main flow code, mohon maaf saya tidak menyalahkan flow code sekali lagi. Kalau dulu kita main flow code, main clear 2 kali, clear di atas clear dengan grid amplas yang tidak ditentukan ya, itu juga sekarang ini sudah mulai bermunculan penyakitnya. Clear terkupas di atas clear dan itu sangatlah miris sekali. Menurutku ya mirip. Jadi ya miris ya, jadi momok menakutkan bagi teman-teman yang mungkin masih belajar atau masih baru mulai mengenal dunia refinishing. Oke, teknik pengaplikasiannya di sini supaya aman gimana sih, Mas? Walaupun kita tanpa model sahur-sahur atau mode tipis jeda itu malah menurut saya malah kelamaan. Jadi gini, ibarat kata kita mengaplikasikan logikanya gini, kita menumpuk 5 kertas ya. Kita menumpuk 5 kertas. Itu tidak secara langsung kita tumpuk 5-5-nya jeblok gitu. Tapi kita menumpuk 5 kertas itu menggunakan semacam kayak tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu sama persis yang saya aplikasikan ini. Jadi di sini saya tidak memakai jeda, tapi mengaplikasikan secara tipis tapi terus ya. Jadi seakan-akan kita menumpuk sama-sama 5 kertas tapi nggak secara langsung gitu. Jadi di sini tekniknya itu tetap sama, one visit application. Jadi fish layer pertama, terus second layer, terus di second layer kita jeda sekitar 10-15 detik. Baru kita ambil thickness-nya ya, thickness atau weight loop-nya gitu. Jadi seketika di fish layer dan second layer kita ada kesempatan 10-15 detik untuk memperhatikan media atau panelnya ini. Kita perhatikan, kita amati ya selama waktu jeda penguapan thinner tadi. Itu kalau ketika misalnya tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada reaksi keriting ataupun hal-hal lainnya, kita langsung lakukan untuk pengambilan thickness-nya gitu. Jadi triknya seperti itu. Saya itu putar kanan, putar kiri itu sambil melihat media ini aman nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita testing atau trial di panel pertama kita aman, insya Allah panel selanjutnya itu pasti aman gitu ya. Oke, bahas apa lagi tentang flow code tadi ya. Jadi saya tekankan bahwasanya kalau teman-teman masih suka flow code dan saya tidak menyalahkan hal itu sebenarnya gini ya teman-teman. Perhatikan betul-betul kalau memang mau melakukan hal itu di grid amplas, terus di thickness atau ketebalan clear pertama, karena di amplas itu kan pasti terkikis ya. Jadi teman-teman supaya tidak rawan keriting ataupun hal yang lain malah gagal gitu, itu sangat sayang banget. Jadi ya menurutku kalau misalnya bisa nge-clear sekali jadi dan hasilnya maksimal ya untuk apa, untuk di flow code. Dan customer juga jangan salah kira ya, kan banyak juga yang bilang gini, ini ngecat kalau nggak di flow code segini, kalau di flow code segini. Jadi flow code itu malah jadi bahan marketing. Ya nggak seperti itu. Sekarang gini ya, customer juga harus mikir dan mulai pinter. Untuk apa di flow code kalau di bawahnya clear yang murah gitu loh. Misalnya gini, di bawah pakai clear harga 100 ribuan, terus di atas pakai clear harga 500 ribuan, itu nggak bakal bisa perform di jangka panjang. Kalau misalnya gini, clear pertama durabilitasnya nggak terlalu bagus ya, misalnya clear murah gitu, terus ditimpa dengan clear yang mahal, otomatis clear yang mahal tadi akan ngikutin pergerakan clear yang di bawah. Kalau misalnya clear yang di bawah sudah mulai menguning, otomatis clear yang di atas juga akan menguning. Dan itu juga rawan, misalnya
clear murah ditimpa clear yang mahal, itu takutnya nggak bisa semikal. Nah itu juga jangka panjangnya juga bisa terlepas ya. Nah kalau teman-teman gini, kalau misalnya bisa nge-clear sekali udah bagus ya, usahakan nge-clear sekali maksimal dan udah bagus, ya udah gak usah di vlog-vlog lagi gitu loh. Karena gini teman-teman ya, kalau teman-teman paham dengan base color atau tampilan dari cat, kalau clear coat-nya itu over tebel otomatis ya logikanya gini, kita punya solasi kertas solasi bening, terus kita solasi pertama, terus kita putar lagi kedua, ketiga, otomatis tingkat kecerahan dari base color-nya itu kan akan berpengaruh. Teman-teman pernah lihat tampilan dari karbon Kevlar nggak? Yang itu yang di resin, di amplas, terus di resin lagi, di amplas, di resin lagi, otomatis kan tingkat kedalaman tampilannya kan akan tenggelam ya. Nah itu sama seperti sistem flow coat ya. Tapi kembali lagi itu selera teman-teman. Kalau saya flow coat saya lakukan ketika saya memang perlu atau memang kembali ke kebutuhan seperti ini ya. Kita ngecat ada grafisnya, kita otomatis kita tutup clear, kita amplas, kita clear lagi sampai grafisnya itu benar-benar rata dan tidak menimbulkan bekas cetakan atau mal-malan gitu. Tapi kalau teman-teman punya pikiran saya harus flow coat supaya hasilnya flat, itu nggak ada teman-teman, nggak ada. Hasil atomisasi dari spray gun itu bulat. Kalau di flow coat ya, mau kamu flow coat sampai 100 kali pun tetap dia akan menghasilkan tekstur gitu. Kalau benar-benar mau pengen flat ya teman-teman harus memang siap untuk melakukan detailing, poles, dikikis jerukannya terus dipoles gitu. Dan ini kita melakukan sesi clear coat sudah selesai, ini masih basah, masih kelihatan banget itu jerukannya gede-gede ya. Itu nanti masuk ke sesi flow temp. Ketika sudah kering nanti kita akan langsung review saja gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, nggak perlu kita perbaiki dulu, kita poles dulu, kita ini itu, nggak usah gengsi. Apapun hasilnya tetap saya tampilkan. Nah ini hasilnya. Jadi ini hasil dari pengekliran tadi malam, dan ini kita langsung review saja. Di beberapa titik itu ada memang bagian-bagian yang ada debunya, tapi tenang aja, debu itu di atas clear coat karena kita tadi tidak main jeda, jadi debu itu tidak tertanam di dalam clear gitu ya. Itulah kelebihan kalau kita nggak main jeda. Terus di bagian-bagian bekas airbrush ataupun bekas amplasan ini tidak ada yang namanya keriting, keriput ataupun apa ya. Alhamdulillah banget kita dapat perform seperti ini, dan kita tinggal koreksi minor aja. Jadi kita koreksi, kita poles di bagian-bagian yang mungkin ada debunya gitu ya. Terus untuk masalah popping, masalah meler, menurut saya ini saya perlihatkan dan tidak ada yang meler. Biasanya di bagian-bagian slebor ini kan dia cenderung banget rawan meler di bagian ujung-ujung itu. Nah, dan di sini kita dapat performa seperti ini. Itu teman-teman kalau memang mau mengetahui tentang dunia refinishing itu sangat lebar dan sangat luas banget. Jadi teman-teman kalau memang mau terjun di dunia refinishing ya jangan setengah-setengah gitu ya teman-teman. Pastikan teman-teman paham apa tujuan ini, apa tujuan itu gitu ya. Oke, selamat teman-teman, semoga ini menjadi hal yang bisa menjadikan pelajaran, dan saya mungkin pamit undur diri. Thank you for watching. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya, kita bahas lagi hal-hal yang mungkin perlu dibahas. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.